Yang dilahirkan Bunda Maria itu kan Yesus, manusia. Berarti itulah Bunda juga sekalian melahirkan roh Allah gitu. Ya itu perwujudan, ya itu perwujudannya yang di dunia ini gitu loh. Iya, saya tahu. Maksud saya begini, waktu Maria melahirkan Yesus, roh Allah juga ikut dilahirkan. Sudah jelas lah roh Allah itu ada pada Yesus itu sendiri. Gimana sih? Jadi waktu Yesus menyusui ke ibunya, roh Allah ikut menyusui. Ya tentunya seperti itu. Oh, jadi Bapa dan Yesus sama-sama menyusui. Gimana ya? Ginilah kalau bicara sama orang yang tidak punya iman gitu loh. Kok bilang katanya Maria melahirkan Yesus sekalian roh Allah. Jadi pada waktu Yesus 0 bulan, dia disusui emaknya. Ikut bapaknya menyusui. Bukan begitu. Jadi begini Nora. Gitu. Jadi begini Nora. Kau bilang roh Allah ada di dalam diri Yesus. Kan dilahirkan Maria itu kan Yesus. Berarti ikut roh Allah di situ. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus menyusui, roh Allah ikut menyusui. Yang ada di dunia loh Nora, gimana? Loh, tunggu dulu. Roh yang dimiliki Yesus itu bukankah itu roh Bapa? Ya roh Allah. Iya, oke. Nah, jadi waktu Maria melahirkan Yesus, roh Allah juga ada di dalam Yesus kan? Oh, sudah jelasnya begitu. Nah, pada waktu Yesus menyusui, roh Allah ikut menyusui. Oh, bukan, belum. Tunggu ya, dengar dulu ya. Oh ya. Jadi dia nggak menyusu dari ibunya. Ya, dia pakai SGM. Berhenti menyusu. Ya baru. Saya nggak tanya berhenti menyusu. Waktu menyusu kok berhenti menyusu, gila. Oh, jangan-jangan waktu menyusu, roh Allah keluar. Selesai Yesus menyusu, roh Allah masuk lagi. Astagfirullahaladzim. Kau jawab dulu Elan. Kau bilang waktu Yesus menyusu, roh Allah keluar dulu. Tapi setelah Yesus selesai menyusu, roh Allah masuk. Ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Sakit kepala aku. Gini loh, dengar kau dulu ya. Ya. Tapi iya juga ya. Gini loh. Iya juga ya. Coba lah. Kau berpikir dulu. Bukan. Bukan penjelasanmu itu. Bukan seperti itu. Iya juga ya. Tunggu dulu. Kau yang bilang, Nora, roh Allah ada di dalam Yesus. Otomatis kan Yesus dilahirkan. Roh Allah di dalam Yesus. Kan ikut keluar. Nah, ketika Yesus disusui ibunya, roh Allah apakah di dalam apa tidak? Kalau tidak ada roh Allah di dalam Yesus, Yesus matong. Ya gini loh, setelah Yesus dewasa, baru roh Allah itu masuk. Elan, sebentar dulu deh. Setelah Yesus dewasa, baru roh Allah masuk. Jadi pada waktu dia kecil, roh siapa yang di dalam diri Yesus? Ya roh Allah itu. Loh, tapi kok bilang setelah dewasa baru roh Allah masuk? Jadi waktu Yesus kecil, roh siapa yang ada di dalam diri Yesus? Ya namanya gini loh, Tuhan kan punya kuasa, bisa deh keluar masuk. Tunggu dulu. Jadi maksud kau, waktu Yesus kecil, ya gini loh, Tuhan itu kan punya kuasa. Dia punya kuasa. Ya. Tahu saya, Lan. Maksud saya, Dek, pernyataan kau yang tadi bilang, roh Allah masuk ke dalam diri Yesus setelah Yesus dewasa.
Jadi pada waktu Yesus kecil roh siapa? Ya kan ku bilang tadi samamu kan, Allah itu punya kuasa. Dia berkuasa jadi Betul. apa aja gitu. Oke, jadi waktu Yesus kecil dia tanpa roh. Ya suka-suka Allah lah mau masuk atau tidak ke dalam tubuhnya. Kau nggak baca di dalam Lukas, di dalam Matius. Lalu ia mengandung dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang ada dalam diri Yesus. Iya, Itu roh Allah, roh Bapa. Iya, Nah, itu kalau bukan. Yesus Jangan kau memiliki bilang roh Bapa Allah dulu, pada waktu dia bukan. dewasa. Oh bukan, Ya, beda lagi. Bapa dan Yesus itu Oh. berbeda. Itu berbeda loh. Oh Bapa dan Yesus Itu berbeda. nggak sama. Oh jadi Bapa ini siapa? Bapak ini yang menciptakanmu, yang menciptakan dunia dan isinya. Yesus Ya, siapa? alam semesta. Ya anak Allah tadi. Anak Allah tadi. Jadi Allah dengan Bapa itu beda. Ya gini loh. Ya, Oh, Yesus gini kan lagi. dikatakan Allah. Ya, ya silakan Bapak Dek, itu silakan Dek. berbeda. Kau jelaskan. Oh ya. Ya gini. Yesus dan Bapak itu berbeda. Ya. Jadi Bapak itu berkuasa, ya. Jadi Yesus itu Bapa adalah berkuasa, anak Allah? Bapak itu sendiri, ya. Allah itu siapa? Ya Yesus. Oh Allah itu Yesus. Bapa itu Tuhannya Allah. Ya Bapak itu yang berkuasa gitu. Allah tidak berkuasa. Ya Allah itu di bawahnya Bapa gitu loh. Oh Allah di bawahnya Bapa. Serius ya kau Lan? Ya itulah kan. Kalau kau tidak punya iman roh Oke, kudus dalam dirimu. coba kayak dengar. Ini saya baca kitabmu ya. Lan ya. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekarang sini Allah ini siapa? Kata Yesus Allah yang benar. Ini Allah siapa? Ya Allah itu ya dirinya sendiri itu. Tapi dikatakan dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Engkau ini merujuk kepada siapa? Yang mengutus itu Bapa loh. Itu Bapa yang berkata itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Oke, merujuk kepada Yesus. Berarti satu-satunya Yesus yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Yesus utus. Yesus mengutus Yesus. Oh. Mana dia? Lan. 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 Bener juga ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Allah. Aduh. Saya naikkan yang apa ya? Kristen. Halo, Ya, si Ratu. Bunda. Ya, selamat pagi. Iya. Agama apa? Ini Bunda lagi bahas apa? Maaf ya. Agama apa dulu, Kak? Hah? Agama apa, Kakak? Bagaimana? Agama apa? Saya Kristen. Puji Tuhan saya Oke. orang Kristen. Kristen apa, Kakak? Denom?
Tadi dari tadi saya mendengar percakapan kakak sama kakak yang tadi. Dari tadi Hmm. kakak itu ketawa-ketawa terus. Ya ketawa lah, dia aja bingung loh kak. Ya juga ya katanya. Ya, kalau Loh, misalnya coba kak sebentar, kita diskusi bagus ya. Dia mengatakan begini, Yesus dilahirkan Bunda Maria, Roh Bapa ada di dalam. Aduh, maaf sebentar. kalau ini masuk loh, gitu, Kak. tuh diam dulu, sebentar, Bunda, maaf. sebentar dulu, satu-satu lah, aduh, ini pula. Kristen itu banyak, udah. Kristen itu banyak. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Kristen Karismatik, ya kan macam-macam Kristen, ya toh? Ya oke, kira-kira Yesus denom apa nih? Hah? Bagaimana? Yesus milih yang mana? Maksudnya bagaimana sih? Yesus milih Gini, ada Kristen karismatik. itu yang jelas dulu. Nanti tungtung, sebentar dulu. Masa kau saja yang mau bicara? Bisa begitu. Kasih orang Bunda. bicara juga lah. Jangan langsung Katanya ada Kristen tungtung. kita langsung bikin opini. Yesus milih siapa? Aduh. Begini loh kak. Dengarkan dulu ya. Makanya jangan kau saja yang mau didengarkan. Yesus, saya tanya memilih siapa? Karena begini. Orang JO mengatakan tungtung itu bidat. Nah, liberal mengatakan bahwa tungtung dengan JO itu bidat. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang benar ini Tritunggal, Oneness, Unitarian, Saksi Jehovah, liberal, yang mana yang benar? Makanya saya bilang tadi Kak, Kan. Kristen kita ini ya, tolong jangan bikin apa ketawa dulu Kak. Itu istilahnya. Itu moderator saya yang bikin. Tolong jangan dulu langsung bikin apa ketawa-ketawa. Kita belum menjelaskan loh. Tolong jangan bikin ketawa kalian, woi. Itu nggak menghargai loh Kak. Itu nggak menghargai loh, kan? Itu Moderator saya ini, tolong moderator saya. Dan ajaran dalam setiap Kristen itu berbeda-beda kakak, bunda, sayang. Jadi tolong. Tunggu sebentar, Rider agama apa? Islam enggak? Di bawah dulu ya dek ya. Oke. Yang Islam jangan naik. Kita di sini mau diskusi. Gitu loh. Saya sudah tolak, kenapa diminta lagi? Silakan Kak. Kan tadi aku udah bilang, Kristen itu banyak, udah macam-macam. Dan setiap ajaran itu berbeda-beda kakak. Dan setiap pengakuan di dalam Kristen itu juga ada yang mengakui Maria, Bunda Maria, benar gak? Kalau Bunda Maria itu dalam Kristen Katolik. Nah, kalau kami seperti Kristen Protestan, ya kami Kristen Protestan, ya memang Tuhan itu cuma satu, udah. Siapa? Tuhan Yesus itu cuma satu. Siapa namanya? Tuhan Yesus, Mesias. Oh, jadi Bapa? Tuhan Yesus dinamakan Mesias. Ya? Saya tanya Bapa? Bapa yang di sorga di atas Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir, sudah ada Bapa atau Allah. Enggak, tunggu dulu, sabar dulu. Bapa Tuhan. Bapa itu di atas Tuhan Yesus istilahnya. Contohnya saya istilahnya. Bapak. Ya, saya punya bapak. Ya. Di atas Bapak saya ada abangnya. Nah, gitu loh, Kak. Jadi berarti Yesus punya abang. Jangan dulu langsung bilang Tuhan Yesus punya abang. Kan saya udah bilang Tuhan Yesus hanya satu. Udah. Allah atau Bapa yang di surga itu yang lebih besar. Jadi Yesus Tuhan kecil. Kenapa kakak bilang Tuhan kecil? Loh, ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Katanya Bapa lebih besar. Berarti Yesus kecil. Cuman aja ini. Kok mengerti konteks bahasa nggak? Bagaimana Kalau dengan ada yang lebih besar, berarti ada yang lebih kecil. Nggak bisa begitu kita ngomong lebih. Nggak bisa juga. Oke. Jadi yang menciptakan langit dengan bumi ini siapa? Allah kalian kecil, sakit hati. Saya tanya, bukan, tunggu dulu. Tuh, yang menciptakan langit dengan bumi Tuhan yang mana?
Tuhan yang menciptakan bumi, langit, bumi, lautan, semua itu Tuhan Yesus. Dengan dibimbingnya dengan Oh, jadi Bapak ini siapa? Bapa yang di sorga. Bapa yang di sorga untuk membimbing Tuhan Yesus. Engkaulah membuat menciptakan langit dan bumi. Makanya Oke. Di dalam Kejadian 1, di dalam tunggu dulu Kak. Di dalam Kejadian 1, penjelasan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu Allah siapa? Allah yang lebih berkuasa, yang lebih besar di atas Tuhan Yesus. Tapi yang menciptakan langit dengan bumi katanya Yesus. Kok sekarang Allah? Sama aja itu kakak rahasia, tondi-tondi. Oh, sama. Oh, jadi pada waktu Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Bagaimana? Waktu di Taman Getsemani kan Yesus berdoa. Ya, betul. Nah, itu dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa di surga. Oh, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tuhan Yesus Tuhan bukan? Ada Allah Bapa yang di surga. Bapa di surga ini Tuhan bukan? Mengakui Allah Bapa di surga sebagai Bapa. Bapa ini Tuhan bukan? Ya, sama aja. Oh, sama. Berarti Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Bapa Tuhan, Yesus. Bagaimana sih maksudnya? Loh, Bapa ini kan ya, dia yang lebih besar. Dia Tuhan tidak? Ya. Terus Roh Kudus ini macet lagi. Aduh, okay. Roh Kudus siapa? Ya, jaringan. Sebenarnya kalau kakak tanya siapa Yesus? Tunggu dulu Kak, biar kita tahu Kak. Ya, Roh Kudus ini siapa? Kakak jangan Roh Kudus ini siapa dulu? lalu lari. Roh Kudus siapa? Perbaiki aja Allah masing-masing. Roh Kudus ini siapa? Setiap Kristen itu beda-beda ajaran. Gak perlu kita harus Roh Kudus ini siapa loh? Oh ini Allah itu siapa? Nggak bisa begitu kakak. Ya iyalah. Ya nggak bisa begini loh. Roh Kudus ini Tuhan bukan? Ya ampun Tuhan Yesus, ampunilah orang-orang. Dia telah membicarakan Roh Kudus itu Roh Allah. Tuhan. Ya? Roh Allah berarti Tuhan juga. Semoga aja Tuhan Yesus mereka ini. Tuhan juga. Ya, Roh Allah. Roh Kudus itu ini loh. Tuhan juga. Mereka Bapak yang Roh Kudus ini Tuhan juga. Allah, biar paham kok dulu Nora. Iya, Roh Allah itu Roh Tuhan juga kan? Iya, pastilah. Berarti dia Tuhan kan? Iya, betul. Oh, betul. Berarti Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Iya, seperti itu. Jadi kira-kira berapa Tuhan, Mulan? Tuhan itu Satu. satu loh, ya. Ya, Tuhan Allah yang ada di sorga. Biar paham dulu. Ya, lanjutkan. Iya, kan ku bilang tadi kan samamu. Jadi berapa Tuhan di situ? Tuhan itu cuma satu loh Nora. Gimana sih? Tapi kok Bapak nggak Tuhan. nyambung loh? Yesus Tuhan. Bapak dengar dulu ya. Bapak itu yang berkuasa. Kuasa apa Bapak dia? yang berkuasa. Berkuasa apa Yang dia, Bapak? berkuasa itu. Yesus tidak kuasa. Ya, Tuhan Yesus berkuasa. Halo, selamat pagi Kak Nora. Nah kau ini. Sebentar dulu. Om Ayo. Ya, selamat pagi. Pagi. Biar saya terangin. Pagi, Ibu. Biar saya terangin, Agama apa, Kak Nora. Kak? Biar saya terangin. Iya, terima Biar saya terangin kasih. ya. Saya Mohon maaf ya. Satu-satu Maaf lah ya. ngomong. Aduh. Biar aku yang terangin Kak Nora. iya, Ya terangkan satu-satu. dulu Bapak kepada si Nora ini biar paham dia dulu Oke. ya. Iya, tunggu dulu. Kesempatan Oke. saya ya, betul-betul saya ingin Ya. bertanya. Oke, tunggu dulu Oma.
Tunggu dulu, Ma. Jadi kealahan di Kristen itu, Bapa di surga itu mempunyai firman dan roh. Ya. Firman dan roh. Iya. Jadi firman itulah Yesus yang mengambil rupa seorang hamba atau menjadi sama dengan manusia. Ada ayatnya di Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Ya, sekarang saya tanya. Ya. Roh yang apa? Nggak kedengaran tadi, Kak. Coba ulangi. Macet. Roh yang di dalam diri Yesus roh siapa? Yaitu roh Allah. Berarti pada waktu Yesus dilahirkan, Ya. roh Allah ada di dalam. Ada, makanya melihat Yesus itu harus dari dua sisi. Itu dia kan disebut duinatur. Oh, sisi apa? Sisi manusia dan sisi ilahi. Ya, Nah, pada waktu Yesus disalib, tunggu dulu. Itu sisi di-mute dulu, ilahinya kemana? Si omanya di-mute dulu sebentar, berisik. Si oma. Nah, itu. Gimana? Oke, Gimana? silakan. Gimana tadi? Pada waktu Yesus disalibkan, sisi ilahinya kemana? Itulah pertanyaan yang mohon maaf ya, pertanyaan bodoh itu, Kak. Ilahi itu tidak gini loh. Masa ilahi kita tanya di mana? Ilahi loh. Ya kan? Oke, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Apa definisi hakikat? Hakikat itu ya sesembahan, ya itu kealahannya, keilahiannya gitu. Definisi hakikat apa, Bang? Kebersamaannya maksudnya gitu loh. Bang, Abang punya berapa perangkat di situ? Gini aja, Nora ini mempunyai jangan gini aja. Tunggu dulu. Oke, sekarang aku tanya. Udah Nora, Roh Kudus itu nggak ada dalam sebentar diri. dulu. Ya. Sebentar dulu, Lan. Abang dilahirkan oleh ibu Abang, hakikatnya apa? Hakikat manusia. Oke. Nah, aku dan Bapa adalah satu. Iya. Satu hakikat. Iya. Yesus hakikatnya apa? Ilahi dan manusia. Kan duinatur. Satu hakikat apa dua hakikat? Duinatur, melihat Yesus itu harus dari dua sisi. Dia duinatur dia. Duinatur. Bang, hakikat itu artinya intisari atau dasar. Hakikat saya manusia. Ya. Makanya dengarkan saya ngomong dulu, Bang. Jangan Abang juga. Oke. Ya. Kucing ini hakikatnya adalah binatang. Karena arti hakikat itu adalah intisari, dasarnya. Dasarnya itu manusia. Iya. Apa bisa manusia jadi sebentar, Bang? Apa bisa manusia menjadi binatang? Nah, mungkin. Nah, Yesus memiliki hakikat sebagai manusia. Bapa hakikatnya adalah ilahi. Hakikat bagaimana mungkin ilahi dan manusia menjadi satu hakikat? Gimana, Bang? Bilang tadi Yesus itu jelaskan. Dua tadi kan, hakikat manusia sepenuhnya, hakikat ilahi sepenuhnya. Berarti dua hakikat, bukan satu hakikat. Gimana sih? Kan udah aku bilang tadi, Yesus itu dari dua sisi melihatnya. Dalam hal memakan ikan goreng itu menggunakan sisi kemanusiaan. Dalam hal menghapus waktu dia ditangkap tentara Romawi itu sisi apanya? Kemanusiaan yang ditangkap, roh itu nggak bisa dilihat. Oke, keilahian dia kemana? Ya, keilahian itu masa pertanyaan kayak gitu? Bang, lucu Abang inilah. Enggak gini, ilahi itu tidak terbatas dan ruang dan waktu. Sebentar dulu, Bang. Kau harus melihat dua sisi. Satu ilahi, satu manusia. Waktu dia makan ikan goreng manusia. Waktu dia ditangkap manusia. Waktu dia membuat mukjizat ilahi. Kok jadi on off ini Tuhan kau? Bukan, kan kau udah aku bilang tadi dari duinatur kan. Jadi makanya ada Yesus itu ada sedih, ada rasa capek, ada rasa waktu sedih dia jadi apa? Manusia. Itu sepenuh manusia dan sepenuh ilahi. Nah, ilahinya kemana? Pertanyaanmu bodoh, Nora. Pertanyaanmu bodoh. Masa ilahi ditanya di mana? Loh, kita harus melihat dari dua sisi loh, katanya Abang. Masa? Ya ampun. Satu manusia, satu ilahi. Sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu. Sabar. Jangan kalian satu-satu. Nggak usah kita meladeni orang gila seperti ini, Bapak. Karena ajaran mereka ini sesat, Bapak. Kita turun saja, Bapak. Biarkan
Tuhan Yesus yang mengampuni mereka. Oh, Bapak kok suruh turun? Tidak ada yang bisa melihat wajah Bapak kan hidup si Ratu. Tenang aja kau. Pertanyaan bodoh, Nora, Iya, makan nggak nasi. apa-apa. Apa biar sadar dia dulu. Lucu, Berarti biar sadar kepanasan. aja dulu. Udah, gimana lagi? Ayo. Sabar, begini loh Bang. Ya. Abang ini masih saya apakan, saya hargai loh. Kalian tenang aja. Biasalah mak-mak kayak begini muncungnya. Kau tenang aja lah, kau jempol. Muncung kau aja lebih parah lagi. Begini Bang, Nora, kau melihat Yesus harus lihat dari dua sisi. Satu sisi ilahi, satu sisi manusia. Makan ikan goreng, tidur, lapar, haus, ketakutan. Itu sisi manusianya Nora. Nah ilahinya kemana? Pertanyaanmu itu nggak boleh kayak gitu. Bukan nggak boleh Bang. Saya harus melihat. Udah nggak Yesus ada mempunyai dua rohani sisi. hari Loh, ini. ilahi Makanya itu kayak tidak itu bisa pertanyaan Nora, ya? Nggak Ini. pantas itu kau Tunggu ucapkan. dulu. Ilahi itu tidak bisa dilihat, Nora. Memang nggak bisa dilihat. Makanya kenapa kau tanya? Ketika dia jadi Tuhan, Nah. apa yang dia perbuat? Di dalam diri Yesus itu berdiam keilahian. Jadi waktu Yesus ditangkap, keilahian dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ilahi itu roh. Ilahi itu roh nggak bisa disentuh. Tidak bisa disentuh, Nora. Jadi begini loh Bang. Bagaimana saya bisa yakin Yesus itu Tuhan? Ya. Kalau dia memiliki ilahi, roh ilahi, tapi roh ilahinya nggak bisa ngapa-ngapain. Apa hebatnya kayak gitu? Nggak bisa apa-apaan gimana? Kan Yesus bangkit. Bapak, Sebelum lain Yesus dia dulu, biar bangkit, aku turun dulu dia ya. diapain dulu? Lain dia dulu ini, biar apa jiwanya biar Sebentar dulu Lan, Ya, kau biar- sebentar Lan. Waktu Gimana? sebelum Biar Yesus aku bangkit, dulu. dia kenapa? Tujuan Yesus kan untuk mati datang ke dunia. Aduh, ngeri juga ya. Iya, jujur aja. Semua Di mana Kristen datanya, mengakui. Bang? Tujuan Di mana Yesus untuk datanya, Bang? mati. Kenapa Iya, harus di mana mati? datanya Bang? Ya, ada banyak itu di ayat firman Tuhan di Alkitab itu. Ya mana loh, jangan bilang banyak ayat ya Bang. Dari Kejadian sampai Wahyu gila Bang. Bukan, Di mana tadi datanya tujuan pertanyaanmu saya tadi, datang untuk mati? Tunggu dulu, pertanyaanmu tadi kan? Ya. Pertanyaanmu tadi itu sisi ilahi itu tidak bisa berbuat apa-apa kau bilang. Makanya Yesus Iya. bangkit kan 3 hari Iya. itulah keilahiannya. Lah sebelum Yesus bangkit dia kenapa? Kan mati untuk membangkitkan orang-orang yang mati. Jadi sebelum Membebaskan- Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, dia mati. Jadi Tuhan bisa mati. Ya ampun Nora, kan ku bilang tadi melihat Yesus itu dari dua sisi kemanusiaan yang mati. Oke, Bang Jibril sebentar. Kemanusiaan yang mati. Bentar dulu. Nora. Iya. Maksud saya begini loh Bang. Kemanusiaannya mati. Terus keilahiannya di mana? Melingkupi samudera raya inilah dunia ini. Bukan di dalam diri Yesus. Gini loh, ilahi itu bersamamu sekarang di mana? Di mana kamu sekarang? Bersamaku juga sekarang. Jadi di mana-mana gitu loh. Bila dia berkehendak. Oke, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Arti Tuhan penguasa ya. Kenapa dia dikatakan Tuhan? Penguasa, raja. Raja, ya berarti Yesus punya Ya. rakyat. Tuhan punya Itulah kami rakyat. kok- Itulah yang percaya kepada dia. Yang percaya kepada dia disebut muridnya. Saya mau tanya, Anak-anaknya. Tuhan punya hamba, makhluk atau Tuhan punya rakyat? Ya ampun, kau belok-belokkan pertanyaanmu itu. Kau belok-belokkan. Aduh. Memang itu Nora gayanya. Jangan dibelok-belokkan Nora pertanyaan itu. Iya. Jangan Saya nggak belokkan loh Bang. Muhammad nyusul di Pernyataan istri Abang orang. tadi Ya, bahwa Yesus adalah raja. Ya. Berarti Tuhan punya Gini rakyat. loh. Jadi Yesus itu disebut juga namanya penasihat ajaib, raja damai, Bapa yang kekal, dan Allah yang perkasa. Itu disebut namanya, gelarnya banyak dia. Oke, jadi Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Betul, Yohanes 3 itu. Oh, Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dengan bumi, itu siapa? Kemanusiaan Yesus belum ada di situ, di Kejadian. Oh, jadi keilahiannya. Iya. Nah, Kemanusiaannya pada kan waktu baru Yesus 2000 dilahirkan tahun. Bunda Maria,
Bunda Maria melahirkan keilahian Bapa. Ya Tuhan, Nora, Ya Tuhan. pertanyaanmu salah, Nora. Pertanyaanmu salah. Begini, keilahian dari Bapa ada di dalam diri Yesus. Betul? Aduh. Ilahi itu tidak bisa dilahirkan. Ilahi itu tidak bisa dilahirkan, Nora. Tapi dia ada di dalam diri Yesus. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Ilahi itu. Oh. Oke, begini biar saya paham dulu, Bang. Roh yang dimiliki oleh Yesus itu roh mana? Roh Allah. Nah, pada waktu Yesus dilahirkan, roh Allah ada di dalam diri Yesus. Roh, gimana sih roh? Bahkan Bisa kebayangkan roh. Enggak. begini, Bang. Bisa kebayangkan roh. Menyusui di istri Sebentar orang. dulu, James. Sebentar. Roh yang dimiliki oleh Yesus itu adalah roh Bapa. Roh Betul? Allah, iya. Nah, pada waktu Yesus dilahirkan, berarti kan roh Bapa ada di dalam diri Yesus. Ya ampun Tuhan, padahal orang Batak kau ini orang. Makan, ya ampun, Masa Tuhan. akiumu dangkal banget, akiumu dangkal banget gitu loh, akiu. Dangkal Sekarang begini, banget. Bang, saya buat Orang sedikit Batak ya. itu cerdas, Sebentar, bro. Bang. Iya, Bang, sebentar. Saya Iya. buat dulu nama roh saya adalah Roh Budi. Nah, Yesus kan Roh Kudus. Saya Roh Budi. Nah, ketika saya dikandung ibu saya, berarti Roh Budi udah ada di dalam diri saya sehingga saya Jangan hidup. kau samakan roh Manusia kan ilahi nggak bisa dengan roh hidup tanpa manusia. roh. Sebentar, Bang. Ya. Satu-satu lah. Iya. Nah, manusia kan nggak bisa hidup tanpa roh. Betul? Ya. Nah, roh yang dimiliki oleh Yesus adalah roh Bapa. Nah, ketika Yesus dilahirkan berarti roh Bapa ikut dilahirkan dong. Ya ampun. Ya ampun. Terus Muhammad nyusu di istri orang. Kan Kan? begitu. Tengoklah kan. Masa roh? Memang kenyataan. Aduh, Masa roh menghujat dilahirkan? aja lah kau. Saya minta datanya nyungsep kau. Nanti kutunjukkan Abraham ke perkawinan incest. Gak usah lari ke situ. Nah, udah biar kita aja. Nah, sekarang iya, Bang. Roh yang dimiliki oleh Yesus adalah roh Bapa. Rohnya itu Bapak itu nggak bisa dipisahkan. Dia nggak bisa dipisahkan dari siapa? Keilahiannya itu tidak bisa dipisahkan. Firman dan rohnya itu menyatu, ini satu. Berarti Bapa dan Yesus menyatu satu. Sama seperti contoh seperti Nora ini punya roh dan jiwamu nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu kan termasuk. Berarti roh Tuhan juga dilahirkan. Roh itu Begini tidak bisa Ken, kalau udah disentuh. kejebak langsung menghujat agama orang lain juga. Roh itu tidak bisa disentuh, maaf dilahirkan juga tidak bisa. Betul. Nah, itu Sekarang begini, Yesus dilahirkan Bunda Maria lengkap enggak dengan jiwa dan roh? tubuhnya aja ya. Iya. Oh, jadi rohnya nggak ikut. Ya, roh masa rohnya dilahirkan? Roh itu Ken, ilahi. orang mau cari Sebentar dulu, aduh. data yang dia juga. Rohnya ilahi, Dora. Iya. Sekarang begini maksudku, Bang. Iya. Kan manusia waktu dikandung oleh Bunda Maria kan sudah hidup. Iya. Hidup kan? Nah, berarti kan memiliki roh kan, Bang? Iya. Nah, jadi waktu dilahirkan emangnya Yesus nggak berroh? Gimana, Bang, ini? Maksudnya itu dari kemanusiaan yang dilahirkan, Nora. Tahu kan? Kemanusiaannya Jadi dilahirkan. sempurna. Emang Jadi manusianya itu sempurna nggak lah dia. memiliki roh? Gitu loh maksudnya. Jadi Yesus Sebentar itu dulu, turun ke Bang. dunia. Emang sebentar dulu, Bang. Abang dulu yang berpikir. Waktu istri Abang melahirkan, emang bayi itu tidak memiliki roh. yang jelas ilahi itu tidak bisa dilahirkan. Ilahi. Tidak bisa Saya dilahirkan. tanya, Hmm. bayi yang dilahirkan oleh ibunya itu tidak memiliki roh kalau masih hidup. Ya, memiliki manusia. Aduh. Iya kan? Jadi roh apa yang dimiliki oleh Yesus ketika Yesus masih hidup? Sudah aku bilang tadi, dia sepenuh manusia, dia sepenuhnya ilahi. Duinatur Yesus itu. Dia sebenarnya ilahi. Nah, duinatur. Maksud saya begini, Bang. Jadi dalam Sebentar hal dulu, Bang. tunggu Sebentar dulu, Bang. Dalam hal Roh yang menghapus dimiliki dosa oleh yang Yesus. digunakan di Yesus adalah Sebentar, ilahi. Bang. Roh yang Yang dimiliki oleh Yesus Nah, itu roh gini. siapa?
Udah aku bilang, sisi ilahi ada, sisi manusia juga ada. Makanya Yesus bisa makan roh goreng. yang dimiliki itu oleh dalam, Yesus ini itu roh dalam, siapa? dalam hal menggunakan menghapus dosa yang dibikin roh keilahiannya. Menghapus dosa pula. Iya. Iya kan? Bang, sebentar dulu Bang. Coba logika kita lah dulu Bang. Satu-satu dulu ngomong. Ah, ya kan manusia tanpa roh itu adalah jasad. Ya. Mayat karena mati. Betul. Nah, ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, kan Yesus punya roh sehingga dia hidup. Iya, roh manusia, betul. Roh manusia. Ya, roh siapa? Roh manusianya. Udah aku bilang roh jadi ilahi itu sepenuhnya, roh manusia sepenuhnya. Tidak, saya tanya, roh yang dimiliki oleh Yesus, roh manusia seperti saya atau roh Bapa? Duinatur, Nora, udah aku bilang dari tadi. Aduh. Kan udah aku bilang dari tadi. Duinatur Yesus itu. Oke, sebentar. Abang, roh apa yang dimiliki abang? Saya manusia, roh ilahi saya tidak ada. Oke. Ya, oke. Ya. Sekarang Yesus memiliki roh apa? Roh ilahi dan roh manusia. Oh, berarti ada dua roh yang di dalam diri Yesus. Roh Kudus itulah ilahinya, keilahiannya. Jadi roh manusia sepenuhnya. Bukan roh kudus. Makanya Yesus bisa Jadi bisa ada makan berapa goreng roh di dalam diri Yesus? Hah? Ada berapa roh Bang? Ada berapa roh? Roh ilahi itu melingkupi dirinya. Dan roh manusia sepenuhnya. Iya, roh yang di dalam diri Yesus ada berapa jadinya? Ya, roh manusia sepenuhnya dan roh ilahi. Berarti ada dua. Ya, kan aku bilang duinatur. Ada dua, oke. Jadi ketika Yesus mati, roh mana yang pergi? Kemanusiaannya. Roh ilahinya kemana? Ya tidak, masa kau pertanyaanmu ilahi di mana? Ya ampun. Dangkal banget aku tanya. Nora. Kamu orang Batak. Yesus bisa hidup nggak tanpa roh ilahi? Ya nggak bisa lah. Ini kan udah melekat itu. Oh, berarti Yesus nggak bisa hidup tanpa roh ilahi? Ya, masa sih pertanyaan kayak gitu? Ya nggak bisa. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, roh mana yang pergi dari diri Yesus? Roh ilahi apa roh manusia? Yang turun ke maut itu roh kemanusiaannya. Oh, yang turun ke maut roh kemanusiaannya. Tapi, jangan salah bangkit ya. Bangkit ya. Jangan ingat bangkit. Roh ilahinya kemana? Ya ingat bangkit dulu. Bangkit ya. Roh ilahinya kemana dulu? Pertanyaanmu dangkal banget Nora dari tadi. Ya ampun. Pertanyaan roh ilahinya kemana Bang? Orang Batak kamu masa nggak cerdas? Saking cerdasnya saya Bang. Justru itu masa ilahi kau tanya di mana? Ilahi di mana katanya? Aduh ampun. Ya ilahi di mana Bang? Kalau aku tanya dulu ilahi di mana? Sama Nora. Ya ilah. Loh, Abang membilang harus melihat dua sisi. Iya. Satu kemanusiaannya, satu keilahiannya. Iya. Nah, ketika kemanusiaannya mati, keilahian yang kutengok dari diri Yesus kemana? Melingkupi semua samudera raya ini, dunia ini. Nggak melingkupi Yesus. Udah termasuk. Makanya bangkit Yesus. Oh, makanya bangkit. Iya, makanya bangkit. Oh, karena jadi ada roh ilahi. yang membangkitkan Yesus siapa? Keilahiannya sendiri. Oh, coba baca Kisah Para Rasul, Bang. Kita baca yuk. Baca dulu. Bentar ya. Jadi Allah dengan Yesus sama apa tidak? Iya, Allah satu hakikat. Allah sesembahan namanya. Artinya sesembahan, bukan nama. Ya, Allah itu adalah Yesus. Allah Yesus sepenuhnya juga manusia. Oh, berarti yang menciptakan langit dengan bumi Yesus. Keilahian Yesus, manusia tidak bisa menciptakan langit. Keilahian Yesus, manusia tidak menciptakan. Keilahian Yesus itu adalah keilahian Allah. Kok keilahian? Ya Allah itu ya sesembahan Nora, sesembahan. Jadi Musa itu tahu bahwa
Yang menciptakan langit dengan bumi itu ilahinya Yesus. Iya dong. Oh, jadi tahu. Berarti dia udah kenal Yesus dong. Yang dikenal Musa itu bukan kemanusiaan Yesus, tapi firman Allah. Pada mulanya kan Terus, firman. kalau Yesus itu adalah firman, Yohanes 17 nomor 8. Apa ya? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya. Nah, Yesus menerima Yesus. Yesus itu sang firman, sang firman. Jadi sang. Iya, sang firman menerima firman. Perkataan mungkin perkataan ilahinya. Oh, jadi Yesus menerima firman dari siapa? Dari keilahiannya. Kan manusia tadi kan, dia menjadi manusia kan? Menjadi manusia. Oh, jadi Yesus menerima firman dari Yesus. Ya. Iya, dari keilahiannya, dari keilahiannya. Jadi keilahian Yesus yang memberi firman kepada Yesus. Iya, betul. Oh, jadi waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada keilahian Yesus. Iya, untuk memberi contoh kepada manusia semua tuh, cara berdoa yang benar. Enggak, di Taman Getsemani dia tidak memberi contoh, Bang. Iya, nggak apa-apa. Jangan ngawur. Tapi dia berdoa karena dia takut. Saking takutnya. Sebentar dulu, Bang. Sebentar, Bang. Di mana takut? Oke, sebentar. Sebentar ya. Iya, iya. Di Taman Getsemani, Matius 26. Ya. Pasal 26 nomor 36. Perikopnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ya. Yesus berdoa ya. Ya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Iya. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Iya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku." Bapakku ini siapa? Bapak yaitu sang sumber. Sang sumber. Keilahian Yesus. Sang sumber pencipta langit dan bumi beserta isinya ini. Beda lagi. Tapi katanya yang menciptakan langit dengan bumi keilahian Yesus. Iya. Itulah berarti Bapak ini ilahinya Yesus. Ya itu Bapak itu disebut Bapak namanya, Nora. Disebut Bapak. Bapak ini Tuhan bukan? Tuhan, itu tulisannya itu huruf besar semua itu. Bapak itu. Kecil di sini, kecil. Kalau merujuk ke Bapak itu Tuhan besar itu, hurufnya besar, Tuhan. Ini kecil loh, Bang. Kalau ia merujuk ke Yesus, penguasa. Loh, berarti Yesus berdoa kepada Yesus. Keilahian, aduh ampun Tuhan. Aduh. Saya baca aja lah. Makanya maju sedikit, ya Bapakku. Bentar saya baca. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kehendak siapa ini? Kehendak ilahinya. Berarti ilahinya berkehendak. Iya. Bukan Yesus yang berkehendak. Itu kan kehendak ilahinya. Yesus itu ya ilahi. Nah itu jadi memang macet. Aduh ampun Kristen. Kalian yang nggak memahami Nora. Aduh sayang kali kau meninggalkan Yesus Nora, betul. Aduh lebih bagus lah, ribet kali saya. Betul. Aduh. Ini Tuhan yang mudah itu yang dipertanyakan. Tuhan yang gampang itu dipertanyakan. Tapi Tuhan yang tidak gampang itu sangat benar. Ya. Tuhan yang gampang. Kalau mudah dicerna akal itu dipertanyakan itu. Ya. Oke, saya tanya Bang, Tuhan menciptakan manusia memiliki akal untuk apa gunanya? Untuk hidup kekal. Hah? Hidup kekal? Hidup kekal, iya. Kita mempunyai akal gunanya untuk apa, Bang? Tuhan menciptakan manusia tadi kan apa sih pertanyaannya? Tuhan menciptakan
manusia memiliki akal, gunanya untuk apa, Bang? Untuk ku bilang kok. Untuk berpikir lah. Oke. Apakah mungkin ketika Tuhan menciptakan manusia biar bisa berpikir, tetapi konsep ketuhanan dia tidak bisa kita pikirkan? Cemana itu, Bang? Bukan nggak bisa. Sia-sia lah, Bang. Bukan nggak bisa dipikirkan, tapi pasti bisa dipikirkan, pasti. Cuman nggak gampang. Oh, nggak gampang. Kalau yang gampang itu dipertanyakan, Nora. Oke, Yesus Tuhan, bukan? Ya, Tuhan. Nah, pada waktu dia datang ke dunia, Iya. adil nggak rasamu, Bang, kalau Yesus datang ke dunia pada abad ke-1? Kenapa nggak adil? Itu udah rencana Nah, Allah. sekarang mana dia, Bang? Udah kembali ke tahtanya kan? Loh, berarti nggak adil lah, Bang. Dia Tuhan. Hah? Pada abad ke-1 dia datang. Pada abad ke-20 dia tidak ada. Jadi bagaimana mungkin kalau saya masih Kristen, saya tahu wajah Yesus itu seperti itu? Kita nggak bisa mengatur Nggak adil lah, Bang. Tuhan. Kita nggak bisa Loh, mengatur Tuhan. Berarti nggak adil, Tuhan kau, Bang. Wah, nggak adil gimana? Masa dia datang pada abad ke-1? Ya, Terus macam mana kalau pada abad ke-1, Bang? ya, Ada orang buta di situ tidak bisa melihat wajah Tuhan. Adil nggak di situ? ada tertulis, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berarti kalau ketika orang itu melihat, berarti tidak berbahagia. Kalau melihat dia berbahagia, lebih berbahagia lagi. Gitu. Lebih yang berbahagia bertanya lagi. Nah, tanyakan. Lebih berbahagia lagi. Jadi waktu pas Yesus dimotongkan ke di kayu salib itu, Bang. Apa nih? Waktu Yesus mati di kayu salib, Ya. rasa Abang Yesus senang atau sedih? Ya, kita ini ya udah hidup di 2000-an ya sekarang. Enggak, saya bertanya, Bang, waktu Yesus disalibkan dia merasa senang atau merasa sedih? Ya kalau itu kehendak Allah, kenapa harus sedih? Oh, kita berarti dia sebagai senang manusia, dong waktu disalibkan? Kalau kemanusiaan kita memang ada sedihnya, gitu ya. Kalau kemanusiaan, Bukan, Yesusnya, Bang. apaan sih? Gimana sih pertanyaannya? Coba ulangi. Waktu Yesus disalibkan, Yesus merasa senang atau merasa sedih? Itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Saya itu. bertanya, waktu dia disalibkan, dia senang apa sedih? Ya ada sedihnya. Ada Oh. itu udah kerelaannya gitu, udah keikhlasannya, ikhlas. Oh, dia rela disalibkan. Iya dong. Terus kenapa dia kabur pada waktu dia mau ditangkap? Tidak ada yang kabur, Nora. Kali ini framing. Aduh. Oke, saya buka ya. Buka. Sebentar saya buka, Bang. Iya. Nah, ini Yohanes 11 mulai dari, saya baca lah ini. Mulai dari 49. Perikopnya, persepakatan untuk membunuh Yesus. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Tuhan yang tercerai-berai. Mulai dari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan disitulah ia tinggal bersama murid-muridnya. Kabur dia, Bang, ketika dia tahu dia mau ditangkap. Terus karena gak usah bikin ketawa dulu. Saya dulu yang berbicara, kapan giliran saya berbicara? Saya tanya, Bang. Ternyata dia kabur, Bang, waktu mau ditangkap. Tidak ada. Loh, Bang, tengoklah, Itu kan baca tinggal dulu. di sana. Kan tinggal di Mulai sana. dari hari itu, dengar dulu. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Kenapa dia mesti pergi, Bang? Pada waktu dia tahu mau dia Kalau kayak dibunuh. gitu,
Kalau tinggal di sana emang kabur. Mana tulisan kabur di situ? Bang, abang nggak dengar dia tuh mau ditangkap, Bang. Iya, tapi nggak ada kata kabur kan? Tidak ada kata kabur. Loh, lucu abang ini. Lah, iya. Gini loh Bang, saya dengar saya mau ditangkap. Terus saya pergi. Saya tidak di situ lagi. Iya. Karena saya tahu saya mau ditangkap. Itu kabur apa enggak? Itu bukan kabur, Nora. Itu memberitakan, bukan kabur. Itu memberitakan Injil. Setelah Yesus tahu, Yesus mau dimetongkan. Kenapa dia tidak tampil lagi di depan umum? Kenapa itu itu karena memberitakan Injil ke suatu tempat sana. Mana diberitakan? Saya baca selanjutnya ya. Saya baca selanjutnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Nah, ada nggak Yesus kata kabur. Ada nggak kata kabur? Kenapa Yesus pergi? Ya, memberitakan Injil. Di mana memberitakan Injil? Saya baca nggak ada loh Bang. Itu tujuannya Yesus memberitakan Injil. Itu tujuannya. Buka kitabmu Bang. Buka kitabmu. Memberi pengajaran. Buka kitabmu. Ini ada. Saya tanya buka kitabmu. Ini ada. Buka. Ayat berapa? Yohanes 11. Yohanes 11 coba. Yohanes 11 mulai dari 53. Iya. Baca. 53. Yohanes 11. Yohanes 53. Yohanes 11 nomor 53. Baca Bang. Ya, ini udah. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan disitulah ia tinggal bersama-sama muridnya. Terus apa? Mana kaburnya? Baca selanjutnya. Ya, pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang di negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri. Nah ya, ingat ya Paskah waktu itu ya, menyucikan diri. Baca. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Ada kaburnya? Mana kabur? Loh, saya tanya, kenapa abang mengatakan dia memberitakan Injil? Nah, sekarang saya tanya lagi. Di situ pada waktu itu Yesus tahu dia mau ditangkap. Kenapa tiba-tiba dia tidak tampil lagi di muka umum? Tidak ada yang kabur, Nora. Jangan dipremi. Saya tanya. Oke, di sini tidak ada kata kabur. Iya. Kenapa dia tidak tampil lagi di depan umum? Kenapa dia memberi pengajaran? Memberi pengajaran. Di mana memberi pengajaran? Di mana memberi pengajaran? Yesus itu juga disebut guru. Mana? Di mana? Yesus yang abang baca ada nggak? Mana? Mana abang baca tadi kan? Yesus itu juga disebut guru. Saya tidak tanya disebut guru. Saya tanya yang di dalam Yohanes 11. Bang, di dalam Yohanes 11 yang kau baca dari 51 itu imam-imam sudah bernubuat mau menangkap Yesus. Pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak tampil lagi di muka umum? Memberi pengajaran ke suatu tempat Efraim. Di mana memberi pengajarannya? Mana? Bacakan. Karena mau Paskah kan? Mau Paskah. Bacakan. Di mana? Ya ampun orang. Di mana Yesus memberi pengajaran? Mana? Mana? Bukan memberi. Coba baca pasal 12 aja nyambung. Di mana Yesus memberi pengajaran? Di Efraim. Kalau saya tanya juga Nora, di mana ada kabur di situ? Bang,
Lucu kau ini. Sekarang begini ya. Enggak, satu contoh dulu Bang. Sebentar. Datang rentenir ke rumah si A. Ditanya ke si B. Bu, ibu si A kemana? Oh, dia udah 2 hari tidak di rumah. Kemana emangnya? Saya tidak tahu. Jadi pemikiran rentenir itu apa? Oh, berarti dia kabur ini kalau saya datang. Nah, itu pikiran kan? Pikiran bukan? Tapi belum tentu kita. Sekarang saya tanya. Tunggu dulu. Ketika Yesus mau ditangkap, kenapa dia dengan murid-muridnya tidak tampil lagi di depan umum dan memilih pergi ke Efraim? Ngapain dia di Efraim? Itu kan karena hari Paskah waktu itu. Ngapain dia di Efraim? Kecetan deh. Paskah. Ngapain dia di Efraim? Udah gue bilang mengajarkan kan karena Paskah di situ, hari Paskah. Di mana mengajarkan? Tunjukkan Bang. Abang mengatakan kepada saya di mana di situ kabur. Pada waktu itu hari Sekarang raya tunjukkan Paskah. sama saya di mana di situ mengajar. Bukan, pada waktu itu hari raya Paskah kan tulisannya ayat 55 itu, ayat 55. Emang Paskah di mana di situ mengajarkan? Iya, jadi bukan berarti kabur. Kalau gitu bukan berarti dia mengajar. Terus ngapain dia di Efraim? Itu dibilang lagi mengajar Paskah kan karena Paskah. Di mana dia mengajar Paskah, Bang? Ya ampun. Untuk menghadiri Paskah di sana. Di mana? Tunjukkan sama saya. Jadi bukan kabur, nggak ada kabur ya. Jangan di-frame sama si Nora ini. Kalau ya. begitu di mana? Terus ngapain dia ke Efraim? Udah dibilang hari raya Paskah. Di mana Efraim dirayakan hari raya Paskah? Ngawur ini. Tahu, ini kan pada waktu itu kan hari raya Paskah. Bacakan di dalam Yohanes pasal 12, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, dia ke Betania. Nah, sekarang pertanyaan saya di Efraim dia mau ngapain? Gini loh, Dia mau ngapain di Efraim? Banyak yang di jalan Yesus itu bersama murid-muridnya. Saya tanya Bang, di dalam Yohanes 11 tadi, saya tanya Bang, di dalam Yohanes 11 tadi, ngapain Yesus ke Efraim dengan murid-muridnya? Udah dibilang Paskah karena pada waktu itu hari Paskah. Di mana? Loh, kenapa Yesus? Bang, kau baca yang 50, yang 55. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem dan menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus. Menyucikan diri. Mereka mencari. Sebentar dulu Bang, saya baca. Kau baca tidak mengerti. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Tuhan, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Berarti Yesus tidak ke pesta merayakan Paskah. Ngapain dia di Efraim? Ini yang ini yang berkata di 56 ini siapa yang berkata di 56 itu ayat 56 itu siapa yang berkata itu? Di 56 mereka mencari Yesus, ya mereka orang Yahudi lah Bang yang mau merayakan Paskah. Makanya. Terus Yesus ngapain ke Efraim? Udah dibilang menyucikan diri kan tadi. Yesus ngapain ke Efraim? Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang yang di negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Efraim memangnya di Yerusalem? Ya. Di Yerusalem gimana? Efraim di Yerusalem. Yang jelas di situ nggak ada kabur. Mana ada kata kabur? Iya, saya tidak mengatakan Yesus kabur. Ngapain Yesus di Efraim? Kenapa kau bilang Yesus kabur? Ngapain Yesus di Efraim? Dia tidak kabur, bilangnya Bunda Nora, bukan kabur. Iya, ngapain dia di Yerusalem? Di Efraim. Itu kan atas, itu atas kehendak Bapa. Gigi datang lagi di kehendak Bapa. Dia suka. Kenapa Ibu Nora mau? Itu kan semua itu kehendak Bapa. Kenapa kita mau urus? Dia kan Tuhan. Suka dia lah. Itu kadang kan Yesus itu berjalan-jalan dengan muridnya gitu. Iya. Berjalan-jalan di mana situ mereka berjalan-jalan? Memberi pengajaran gitu loh. Di mana situ memberi pengajaran? Asumsi aja kalian, Bah. Ngeri bukan masih itu kan dia tuh dia bisa saja ke Yerusalem. Itu kan atas perintah Bapak.
Kan tidak semua ibu yang tahu. Masa ibu melawan Tuhan? Di mana Bapak memerintah Yesus ke Efraim? Harus semua punya data. Kan tidak kan? Tuhan. Jadi kalau tidak ada tertulis, seenak kau saja. Bukan mengasumsi. begitu. Kita harus memilih yang baik, akal sehat ibu. Masa bapak itu kan hubungannya dia sama bapak yang di atas kan? Apakah hubungan apa? Memerintahkan dia harus ibu yang tahu? Ibu harus semua tahu. Loh, hubungan apa mereka? Hubungan apa? Hubungan antara bapak sama antara anak. Apa? Antara apa? Kan tidak semua harus itu kan mereka kan dia kan minta bapak kemana saja. Iya kan? Ibu ini. Aduh. Saya makanya kemarin ibu lari sama saya kemarin. Tuh nih, sebentar saya sapa dulu. Tubuh nih. Halo Tubuh nih Baru Manik. Ya, iya Kak. Oma. Agama apa Bang? Agama Kristiani. Ya oke sebentar. Oma Theo. Aduh. Sebentar ya Bang, saya apakan dulu orang. Saya naikkan yang Kristen aja ya. Saya sapa dulu yang saya naikkan. Jangan ibu lagi bilang kita main keroyok ya. Kita tidak main keroyok di sini. Ibu yang naikkan sendiri kan. Ibu yang naikkan, kok yang minta naik ya. Aku naikkan lah cematanya kau. Nanti di belakang-belakangnya kita main keroyok. Saya minta naik memang. Loh, saya kan cuma sendiri di sini. Iya. Bagaimana mungkin saya sendiri di sini, saya keroyok kalian semua. Jangan ibu lagi bilang lagi kita main keroyokan sama ibu. Ruben. Woi, nunggu Bang Suma. Apa? Nunggu Bang Suma aja nanti. Nunggu Bang Zuma? Mau ngapain dengan Bang Zuma? Apa sih ini? Gila. Birian. Birian. Sebentar dulu kau, saya apakan dulu. Baru kasih kesempatan saya bicara, ibu biar adil. Iya, saya kasih kok kesempatan. Saya naikkan dulu orang. Yang kalau sudah bagian saya, ibu paham. Paham apa? Paham masalah ketuhanan Yesus. Ibu kan tidak mengerti. Oh, kenapa saya tidak mengerti? Makanya itu ibu kan. Ini kok yang naik ini Islam semua. Udah saya bilang jangan dulu yang naik Islam. Aduh. Tak mau ngapain? Rosna Tio. Rosna Tio. Honor. Aduh. Honor. Oh, si Honor pun dapat telepon. Bang J. Bang J. Halo Bang J. Punaku. Amin. Gak usah banyak-banyak kan orang dinaikkan ribu nanti berisik. Ini aja kita udah. Bukan, maksudnya kan mereka ada yang minta naik biar kita tahu siapa gitu loh Bang. Antrian dulu, kita dulu yang sudah naik ini yang. Kok dia? Ya iyalah, mereka di situ apa aja. Mana tahu mau pargoy. Ini kayak Armen. Kita ini kayak macam di panas matahari antrian ini kepanasan. Ayatnya itu Oten. Markus 6 18 19. Nanti dulu lah Bang. Tolongin saya minta yang naik itu jangan apalah, jangan Islam kenapa? Ini Islam semua. Aduh, mau ngapain kita di atas ini? Pargoy. Ya, kau Roh Kudus, silakan kau.
Sebentar ya Bang Tubuni. Saya sekarang berbicara ya. Saya. Saya ibu kemarin lari sama saya kan, saya jelasin lari. Itu Lari saya sama bicara kamu. masalah. Ampun. Kemarin ibu lari. Saya lah orang yang tidak pernah lari, bro. Kecuali akunku kena Bennett. Baru Kemarin ibu langsung saya menghilang turun. Ibu menghilang. Akun saya kena Bennett. Kau tuh gak usah framing lah. Udahlah diskusi aja kau. Lari pula, saya manusia Jadi tidak kan- pernah lari, bongke. Karena saya bilang ya, masalah kutukan Yesus yang harus ibu tahu itu. Saya kan sudah ibu baik. Yesus itu diperintahkan oleh Bapa kan, dia lahir di rahim Bunda Maria. Untuk apa? Untuk ke dunia ini mengurus semua umat-umat yang ada di manusia di bumi ini. Jadi kalau ibu tidak percaya Yesus Tuhan, di mana ibu tidak percaya? Coba saya tanya. Karena Yesus itu manusia. Dia bisa bangkit orang mati. Dia bisa Dia punya kekuatan. membangkitkan orang mati. Itu kuasa mukjizat yang diberikan Tuhannya. Tapi kan dia memang Tuhan. Ketawa lagi dia bilang. Itu kan dia lahir di Bunda Maria. Perantara Bapak milik dia. Bapak itu kan utus dia dulu untuk ke dunia ini. Ibu. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Itu kan dia, makanya dengerin dulu kalau saya ngomong. Dia kan Bapak itu perintahkan ampun aku. Bunda Maria dulu kan di rahim itu dia masih berbentuk manusia, biar paham. Setelah dia lahir, ketika keluar, maksudnya dia Tuhan. Ketika keluar, dia sudah jadi Tuhan. Dia jadi waktu keluar dia jadi Tuhan. Sementara di rahim. Jadi waktu Yesus disusui oleh ibunya, Yesus menyusui Tuhan. Bunda Maria menyusui Tuhan. Ketika disusui dia secara manusiawi dulu, secara manusia. Dia kan bisa saja berubah. Iya, namanya Tuhan suka-sukanya dia lah. Oh, suka-suka Tuhan. Namanya dia Maha Kuasa. Acak-acak mulu nih. Aduh. Suka-suka dia lah. Bibir dulu, Dia Maha Kuasa. Sampai dia mati, itu dia mati, ibu dia bangkit. Itu dia ingin menunjukkan bahwa dia... Sebentar dulu, Roh. Selingkuh. Halo, selingkuh. Agama apa, Bang? Coba izinkan saya, Kak. Tunggu sebentar deh, ya. Selingkuh agama apa, Bang? Ya silakan, Bang Tubuni. Ini kan Saya bertanya, Yesus yang dilahirkan oleh ibunya yang